Tuhan yang terkasih, mari kita beribadah dengan sukacita. Sambut hari ini dengan antusias. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan ibadah kita. Silakan. Mari kita mulai berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau kumpulkan kami pada siang hari ini ya Bapak untuk dapat beribadah bersama-sama walaupun masih dalam sphere online ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau tetap hadir di antara kami ya Bapak saat ini ya Bapak. Saat ini ya Bapak kami berdoa ya Bapak untuk membawa persembahan kami ya Bapak. Kiranya Bapak Kau berkati persembahan yang akan diberikan kepada kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak Kau berkati orang-orang yang tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Biarlah ya Bapak persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Berkati mereka ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati hidup mereka ya Bapak. Sebentar lagi kami juga akan memulai kebaktian ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang pimpin ya Bapak pujian penyembahan kami ya Bapak, sehingga apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan ya Bapak, sungguh ya Bapak dapat membawa hadirat-Mu turun di antara kami ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak pujian penyembahan ini ya Bapak, sepanjang ibadah siang hari ini kepada Engkau saja ya Bapak. Engkau yang beracara ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah nuansa Natal di bulan ini tetap membawa damai sejahtera di hati kita semua. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, lihatlah kepada damai sejahtera Tuhan yang sudah diberikan dalam hati kita melalui Kristus Yesus. Mari kita pujikan Tuhan dengan semangat, damai di bumi dan di surga. Kita telah lahir untuk membawa damai dan sejahtera. Damai di bumi dan di surga telah diberikan kepada kita. Telah lahir untuk membawa damai dan sejahtera.
Natal adalah mengenai Yesus di hati kita. Natal adalah mengenai kita mengerti bahwa kita diselamatkan oleh Dia. Natal adalah mengenai betapa bukti kasih Tuhan kepada kita. Tanpa Yesus, apalah arti Natal kita? Tidak akan berarti tanpa Dia. Tunjukkan mata kita kepada Tuhan, rasakan kasih-Nya, dan pujikan nama-Nya. Natal di hati. Seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Kami gak mau hidup kami keluar dari kasih-Mu Bapa. Kami gak mau hidup kami disia-siakan oleh kesenangan dunia yang hanya sesaat. Kami gak mau meninggalkan Engkau hanya untuk pilihan-pilihan lain yang menyenangkan di dunia ini Tuhan. Kalau kami mulai menjauh daripada Tuhan, biar saat ini hati kami berbalik kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menjauh daripada Tuhan, saat ini kami berdoa biar hatinya berbalik kepada Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami, menempatkan kami di posisi yang benar, dan memberikan kami kebahagiaan sejati. Biar Natal bulan ini Tuhan, Natal tahun ini membawa damai sejahtera kepada anak-anak-Mu. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang penuh dengan perjuangan, tapi biar kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu, tidak hilang daripada anak-anak-Mu. Kami berdoa gereja-gereja-Mu Tuhan merayakan Natal dengan penuh sukacita, mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas gereja-gereja-Mu, dan gereja-gereja-Mu menyalurkannya kepada yang lain ya Tuhan, kepada sesama kami. Biar bulan ini berita firman Tuhan kuat diberitakan ke seluruh dunia. Biar bulan Natal ini Tuhan, firman Tuhan dielu-elukan, disiarkan, diberitakan di gunung, di bukit, dimanapun juga, tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Tuhan ke dunia untuk tujuan mulia menyelamatkan manusia, dan Tuhan telah melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan Yesus. Biar pikiran kami penuh dengan Yesus, dan biar hidup kami penuh dengan Yesus. Biar firman-Mu kali ini meneguhkan hati setiap kami umat-Mu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam rencana Bapa, hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa, kami mau tinggalkan kesenangan dunia, kami mau tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tertuju kepada-Mu, kembali kepada Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua pasti dalam keadaan yang sangat luar biasa, sehat dan bergairah di dalam Tuhan, dan terus menanti-nantikan Tuhan. Nah, sore hari ini sebelum kita memulai sharing firman Tuhan, mari saya ajak semua kita yang ada di rumah, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang ada, yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Alangkah luar biasa ya Bapa kepercayaan-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat day by day terus Tuhan untuk mempelajari, mendekat kepada-Mu dan bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami mempersiapkan hati kami. Tuhan, Engkau sendiri yang tilik Tuhan, biar hidup kami ini benar-benar berkenan di mata-Mu, benar-benar berkenan di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang Tuhan, dan fokus on your word Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau rapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Biar Roh Kudus take over this place, Engkau sendiri yang berbicara, dan biar setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan, biar mereka juga dapat menyerap dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara pada sore hari ini, untuk men-sharingkan firman Tuhan. Nah, karena kita sudah mendekati Natal ya, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal, dan minggu depan kita juga akan merayakan Natal bersama-sama di gereja kita, dan sangat excited ya, terutama kita udah lama nggak bersua satu sama lain. It's such a blessing kita dapat bersama-sama merayakan Natal. Nah, sharing firman Tuhan hari ini saya akan membawakan sebuah pasal yang mungkin kita udah di luar kepala tentang pribadi-pribadi ini gitu. Kita akan buka di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, judul hari ini
khotbah saya yaitu hadiah terindah. Nah, berbicara hadiah, semua orang mungkin sudah sibuk mempersiapkan hadiah untuk family, untuk close friends, sudah mempersiapkan Natal, sudah memikirkan hal-hal yang indah untuk di-sharingkan kepada teman-teman atau komunitas yang ada hari-hari ini. Nah, sebelum itu mari kita membaca, kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ya. Judulnya Orang-orang Majus dari Timur. Ayat 1 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuk mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ketika saya merenungkan apa sih firman Tuhan yang mesti saya sharingkan pada sore hari ini, Tuhan Roh Kudus memberikan saya perikop ini, orang-orang Majus. Kelihatannya sangat luar biasa, perjalanan hidup ketiga orang Majus. Dikatakan 3 ya, mungkin karena dari hadiahnya ada 3, tapi nggak ada yang bisa membuktikan itu 3 orang atau 3 pribadi. Nah, maka saya hari ini membicara mengenai orang-orang Majus, saudara. Orang-orang Majus ini dikatakan sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, tapi mereka melakukan perjalanan menurut tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan, yaitu melalui bintang-bintang yang dipakai. Nah, sebelum kita lebih lagi berbicara mengenai hadiah terindah, mari kita membuka perikop ini dan kita belajar. Saya ingin saudara semua, termasuk saya juga, what is the best thing from this kind of people? Dikatakan mereka ini wise men, dalam bahasa Inggrisnya wise men, dalam bahasa Indonesianya orang-orang Majus, ada magos. Nah, kita mau belajar satu. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar dan bijaksana. Jadi mereka dikatakan sebagai seorang filsuf atau ahli filsafat atau perbintangan. Yang kalau kita pikir zaman sekarang, kok ada ahli perbintangan yang dipakai Tuhan ya? Jangan salah saudara. Back then, ya kan, mereka ini adalah orang-orang yang meneliti. Bisa dikatakan sebagai orang-orang yang terjun sebagai arkeolog, sebagai seseorang yang meneliti gitu, benar-benar dikasih tingkat intelektual yang sangat luar biasa. Nah, pada masa itu mereka ini adalah orang-orang yang punya pengaruh yang luar biasa. Dalam arti apa? Mereka ini diminta oleh para raja, advisors-nya, mengenai apapun itu, bahkan untuk berperang pun. Orang-orang Majus inilah yang dimintakan advisors-nya untuk bagaimana berperang dengan baik, karena mereka menggali banyak intelektual. Tapi saudara, ini yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan menunjukkan ini kepada saya, wow, it's such amazing to find out gitu loh.
bahwa ternyata orang-orang pintar, orang-orang yang berkedudukan tinggi rela untuk berjalan ribuan kilometer untuk mencari sang juru selamat, untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk sang juru selamat. Nah, kita belajar bahwa satu orang Majus adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang intelektual, orang-orang yang bijaksana, yang berkedudukan tinggi, tapi mempunyai hati untuk mencari raja di atas segala raja yang baru lahir itu. Untuk mencari Yesus yang baru lahir itu. Karena mereka pada waktu itu mungkin sudah mendengar akan datang seorang raja. Bukan cuma untuk raja sebagai raja orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Karena orang Majus adalah bukan orang Jewish, tapi orang timur. Dikatakan mereka adalah datang dari timur ke Yerusalem. Nah, kita belajar satu, bahwa orang Majus adalah orang-orang yang pintar dan secara intelektual mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh. Nah, mereka datang dari timur. Di mana sih timur itu, saudara? Saya ini iseng gitu ya kan. Orang timur ke Yerusalem pada zaman itu sejauh apa gitu ya kan. Saya mencari tahu gitu ya kan. Dikatakan sekarang itu posisinya ada di Iran atau Persia. Bayangin, Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita, dan orang yang jauh dari kampung halaman Yesus datang berjalan berjauh-jauh mil, jauhnya jaraknya untuk mencari sang raja. Ya kan? Such amazing heart. Jadi mereka itu datang dari negeri timur ke Israel. Saudara, kalau kita belajar dari mereka tuh datang bukan kayak sekarang. Cuma naik pesawat sampai. Ya kan? Saya searching sejauh mana sih yang namanya Iran atau Persia itu ke Yerusalem, tapi lewat darat. Ya kan? Saya searching gitu Google. Ternyata saudara, di Google diterangkan bahwa kalau kita harus berjalan kaki dari Iran atau Persia ini, itu jaraknya kurang lebih 446 jam berjalan kaki. Of course, dulu nggak ada flight. Mereka harus naik onta. Naik flight pun harus menghabiskan waktu sekitar 26 jam. Itu udah bolak-balik Indonesia, Sydney Indonesia berapa kali, saudara? 26 jam. Sebegitu jauhnya jarak antara Persia atau Iran ini ke Yerusalem. Tapi mereka dikatakan membawa hadiah yang sangat luar biasa. Dengan resiko, saudara. Tentunya pagi, siang, malam di padang gurun. Bawa mur, bawa kemenyan, bawa emas. Dikatakan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Pada zaman itu, 3 hal ini adalah komoditas yang sangat luar biasa mahalnya. Sekarang mungkin bisa dibandingkan dengan mungkin harga properti semahal itu. Atau juga mungkin digital money yang sedang bermain dengan saham, yang bermain dengan kripto. Begitu mahalnya, tapi mereka meresikokan hidup mereka untuk berjalan kaki selama 446 hour. Ya, bersama dengan onta, saudara. Seberapa jauh sih onta jalan? Seberapa cepat onta jalan? Ini, mereka adalah orang-orang yang berjalan dari timur ke Yerusalem untuk mencari damai, sumber damai itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, ya kan, kita juga mau belajar dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini. Ya kan? Ada banyak respon manusia pada waktu itu dituliskan di dalam Matius 2 ayat 1-12. Kita belajar bahwa satu, banyak orang nggak peduli. Sedangkan orang Majus berbanding terbalik dengan orang yang di Yerusalem gitu. Orang Yerusalem doesn't care. Bahkan ketika Yesus lahir di situ, di daerah situ yang mungkin jaraknya cuma dari sini ke Maskot atau dari sini ke city gitu. They don't even care. Tapi
Berbanding terbalik dengan orang-orang Majus yang datang from far away untuk datang bersuka cita menyembah Tuhan yang lahir. Hadiah yang terindah yang Bapak berikan buat manusia. Ya kan? Nah, berbanding terbalik, kalau kita baca kembali di Matius 2 ayat 1-12, kita bisa melihat banyak respon orang-orang yang berbeda-beda. Kalau kita baca lagi, di Matius 2 ayat 2, dikatakan gini, dan bertanya-tanyalah, orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dikatakan mereka hanya terkejut. They don't even care, they don't even menerima itu dengan sukacita. Tapi dikatakan mereka hanya terkejut, saudara. Wow, terkejut sesaat, alias nggak peduli. Jadi respon mereka hanya berhenti di situ. Mereka nggak peduli sama Natal atau kelahiran Tuhan Yesus tepatnya. Mereka cuma terkejut sesaat. Berbeda terbalik dengan orang-orang Majus yang mencari-cari Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Sang Juru Selamat itu? Nah, kedua, kita kan melihat pribadi yang namanya Herodes. Kalau kita baca, Herodes yang kepanasan, saudara. Dia ini adalah raja yang memerintah pada waktu itu. He used people untuk memperkuat powernya dia, untuk memperkuat kekuasaannya dia. Dia melakukan apa saja, bahkan rela membunuh bayi-bayi yang dianggap akan membuat dia lengser dari tahta kerajaannya. Berbanding terbalik dengan Yesus yang ketika datang ke dunia sebagai raja, mempergunakan powernya untuk melayani. Sedangkan Herodes, dia peduli kepada kelahiran Yesus tapi dengan maksud untuk mencari tahu, untuk mencari upaya bagaimana caranya ketika Yesus datang itu Yesus nggak menggeser tahtanya dia. Dikatakan dia mengumpulkan semua imam, kepala, dan ahli Taurat. Ketika dia sudah terkejut, kemudian dia kumpulin nih semua ahli Taurat dan imam kepala bangsa Yahudi. Ayat 4 berkata, lalu diminta keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan? Mereka berkata kepada di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 7 berkata, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Pergi dan selidikilah dengan seksama mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi saudara, ada satu pribadi lagi yang bernama Herodes yang nggak pusing dengan kedatangan Tuhan Yesus. Pusingnya adalah ketika dia merasa dirinya terancam. Dia mempunyai banyak kepentingan sebagai seorang raja yang rule over pemerintahan Roma pada waktu itu. Dia tidak mau dikalahkan. Dia ketakutan dengan datangnya orang Majus, dia merasa tersingkir. Dan ada satu lagi pribadi yang juga menurut saya ketika saya membaca perikop ini, yaitu siapa? Ahli-ahli Taurat dan imam kepala bangsa Yahudi. Mereka ini orang-orang yang belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka ini orang-orang yang menyelidiki, bisa dibilang ahli teolog. Mereka adalah imam-imam kepala di Yerusalem. Tapi nyatanya mereka juga cuek, saudara. Ketika Yesus sudah datang, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ketahui, hilang begitu saja. Seperti tidak ada apa-apa. Harusnya mereka ketika mereka belajar, mereka menanti-nantikan, dan ketika sang raja itu lahir, mereka harus lari dengan sukacita menyambut sang raja. Tapi sangat disayangkan, mereka juga termasuk pribadi-pribadi yang cuma bisa belajar, tapi tidak mempunyai hati untuk mencari, untuk bersukacita dengan kelahiran Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang
Majus. Yang merelakan waktunya, yang merelakan hartanya, yang merelakan tingkat sosial mereka untuk mencari Sang Juru Selamat. Karena mereka menyadari bahwa inilah hadiah terindah yang Bapa persembahkan, yang mereka sudah dengar-dengar dengungnya sudah dari lama. Ketika hari itu datang, mereka merespon dengan baik. Mereka langsung mempersiapkan untanya mereka mempersiapkan hadiah-hadiah yang terbaik. Mereka berjalan menempuh resiko, menempuh setiap perjalanan itu dengan hati yang teguh. Karena kerinduan mereka untuk mencari dan menyembah Sang Juru Selamat. Dikatakan ketika mereka datang sampai ke dalam rumah itu, mereka sujud menyembah Dia. Gak cuman hatinya atau sikapnya atau action yang berbicara, tapi hatinya juga berbicara, saudara. Bersukacitalah mereka. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita. Saudara, hari ini saya men-sharingkan firman ini mengenai orang Majus. Mari kita belajar dari pribadi-pribadi orang Majus. Mungkin hari ini kita mempunyai kedudukan sebagai direktur such a really a big company, atau sebagai pelajar yang mempunyai pengetahuan yang sangat luar biasa. Mungkin S-nya udah S3, udah profesor, udah dapat cum laude. Atau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, ahli-ahli Taurat, imam kepala, mungkin juga kita sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat. Atau kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Apalagi kita yang sebagai ibu rumah tangga atau yang kita anggap diri kita biasa-biasa saja. Apakah kita mencari Tuhan, mencari hadiah terindah itu di dalam hidup kita dengan seksama? Dengan meluangkan waktu kita memberikan yang terbaik. Saudara, hari ini mari melalui Matius 2 ayat 1-12. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bahwasanya Dia datang ke dunia sebagai bayi. Itu adalah hadiah terindah buat hidupmu dan buat hidupku. Yang gak ada gantinya. Tuhan care about your life and my life. Sehingga Dia memikirkan bagaimana nih agar kita nih gak diselamatkan dengan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan itu adalah hadiah terindah di dalam hidup kita, saudara. Take your time untuk reflect. Apa yang orang-orang Majus lakukan untuk menyambut Sang Raja? 3 hadiah yang mereka berikan berbicara banyak hal. Emas menggambarkan seorang raja, pemberian untuk seorang raja. Kemenyan menggambarkan pemberian untuk seorang imam. Dan mur adalah pemberian untuk mengurapi orang-orang yang akan meninggal. Mari kita refleks di Natal tahun ini. Bentar lagi kita akan memasuki Natal dan kemudian kita akan memasuki tahun baru. Banyak resolusi yang akan kita buat. Tapi pikirkan kembali. Ketika Bapa kita memberikan hadiah terindah di dalam hidup kita. Apa yang kau akan berikan sebagai hadiah buat Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan berulang tahun? Apa yang mau kau persiapkan untuk Dia sebagai persembahan yang terbaik? Ketika Tuhan sudah memberikan hadiah terindah dalam hidupmu, mari kita belajar juga untuk memberikan hadiah terindah yang ada pada kita buat Tuhan Yesus. Jangan jadi sibuk, saudara. Saya banyak melihat di sosial media, terenyuh hati saya ketika digambarkan karikatur menggambarkan orang sedang menyembah Tuhan Yesus, sedang masuk di dalam gereja. Mereka berkata ada hadirat Tuhan di dalam situ. Tapi nyatanya, realitasnya Tuhan Yesus nggak ada di situ. Tuhan Yesus digambarkan ada di luar gereja tersebut. Ketika saya melihat itu, saya merefleks diri saya sendiri. Apakah selama ini saya cuma berkata, I can feel your presence, Lord. Tapi nyatanya Tuhan gak di situ.
Cuma saya doang yang feel. Tapi ternyata Tuhan di luar. Apakah kita hari-hari ini sibuk, saudara, mempersiapkan Natal, mempersiapkan hadiah, mempersiapkan apapun itu, tapi kita nggak mereflek kembali. Apakah Tuhan ada di sana? Apakah Tuhan ada di hatiku? Apakah Tuhan ada benar-benar mengubah hidupku? Apakah Tuhan benar-benar aku jadikan yang number one di dalam hidup aku? Ingat, Dia adalah hadiah terindah di dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita juga mempersiapkan tahun ini, akhir tahun ini dengan baik. Memberikan hadiah terindah buat dia seperti orang Majus yang memberikan prepare everything. Menyambut, menyembah, bersuka cita. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita juga belajar untuk gak jadi seperti orang-orang Yerusalem kebanyakan pada waktu itu. Natal lagi. Don't care. Bukan kayak gitu? Banyak orang yang, Natal lagi. Tiap tahun juga Natal. Tiap tahun juga Christmas. Nggak peduli lagi dengan Natal. Dengan makna sesungguhnya Natal itu sendiri. Atau seperti Raja Herodes. Kita lebih mementingkan, mungkin kita pengusaha, kita mementingkan, I will make these things untuk dijual pada hari Natal. Ya kan? Untuk Natal dipakai sebagai sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, tanpa peduli makna Natal itu sendiri. Raja Herodes ketakutan ketika kelahiran Tuhan Yesus. Dia mencari tahu segala sesuatu, tapi karena dia insecure. Mari saudara, dan kita belajar juga dari ahli Taurat. Mereka juga sama. Imam kepala ahli Taurat yang sudah belajar banyak mengenai kelahiran Tuhan Yesus sebelum Yesus itu lahir di dunia. Tapi ketika hari hanya datang, mereka nggak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mari kita merenung, menyelidiki hati kita, pribadi kita masing-masing. Saya juga, saudara juga, pakai momen ini untuk belajar. Apakah saya sudah mempersembahkan hadiah terbaik untuk Tuhan Yesus di hari Natal yang indah ini? Apakah saya sudah mempersiapkan hati saya untuk bersuka cita, untuk menyembah, untuk memberikan sesuatu yang berkenan di hatinya? Berikan sesuatu yang berkenan di hatinya, saudara. Hari ini, firman Tuhan, saya selesai, tapi saya berdoa. Biar firman Tuhan ini boleh berbicara terus menerus di hatimu dan di hatiku. Biar itu boleh berbuah dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang enggak benar-benar terhilang ketika Natal tiba. Mari kita mereflek kembali sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mencari Tuhan di hari Natal ini, memberikan hadiah terindah buat Dia, menyembah bersuka cita. Mari saudara, saya ajak kita bersama-sama berdoa, dan juga kita akan menerima doa berkat pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal. Mari kita pakai momen Natal ini untuk benar-benar mendekat kembali kepada Bapa kita, memberikan yang terbaik untuk Dia dari hidup kita. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Pakai waktu-waktu yang ada di dalam hidup kami ya Bapa. Terus perbaharui kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli akan makna Natal itu sendiri Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi seperti orang-orang Majus, yang gak termasuk golongan Jews, tapi mempunyai hati untuk mencari Engkau. Bahkan untuk memberikan hadiah terbaik dari hidup mereka. Mengorbankan waktu-waktu mereka Tuhan, untuk mencari Engkau. Mempersiapkan waktu-waktu mereka untuk mencari Engkau. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hati yang haus. Di Natal momen ini Tuhan, kami mau reflect kembali Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berusaha untuk menyediakan hidup kami Tuhan
yang memberikan hidup kami sebagai hadiah untuk Engkau di Natal yang indah ini Bapa. Ampuni kami Yesus. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, firman itu terus berbicara dan bertumbuh di dalam pribadi demi pribadi. Saatnya Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Biar Tuhan setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini Engkau berkati Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biar Tuhan juga protect hidup mereka ya Bapa. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Biar Engkau akan menyinari hidup mereka ya Bapa sampai Engkau datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, misrakan hidup kami, jemaat-jemaat yang ada di dalam tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang datangnya daripada Bapa Tuhan Yesus kita. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau, apa yang Kau rindu? Tuntunan-Mu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang Engkau mengasihiku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cinta-Mu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu Engkau penyembuhku. Cinta-Mu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku.